Ya, kata Abah juga, yang nggak mau dengar Abah nggak usah dengar, pergi jauh-jauh dari semua. Yang mau dengar saja, nggak usah bikin komen macam-macam dari semua ya. Bahagia buat kamu, celaka buat kamu, menderita buat kamu. Buat apa kamu rusak jari kamu? Buat apa kamu rusak taman? Nah inilah sebetulnya tadi orang kita ini tadi semua busuk di sininya itu tadi semua. Maka tidak ditumbuhkan pohon duriun yukodumin sajarotin mubarakah tadi semua. Kebencian tadi semua ya. Tadi Abah kemarin kisahkan tentang bagaimana di negara orang sekarang yang dulu kita sebut penjajah Belanda itu Abah merasakan justru. Selamat pagi sahabat Nusantara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali adalah jiwa kita dikembalikan oleh Allah pada jasad. Adalah dikembalikan kepada kita adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Semoga hari ini lebih baik dan baginda Nabi selalu mengajak kepada kita hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Hari ini lebih berkah dari kemarin dan esok lebih berkah dari hari ini. Dari semua ya. Karena manusia itu harus berubah. Ya. Kalau tidak berubah atau perubahannya menjadi lebih buruk berarti manusia itu akan mendapatkan penderitaan. Ya. Karena ujian yang akan kita lewati setiap waktu adalah berbeda dan akan semakin meningkat. Ya. Oleh karena itulah sahabat, marilah dengan konsep sadar, tenang, dan insya Allah senang. Karena orang yang sudah tenang, sadar itu akan tenang. Kenapa manusia tidak tenang? Ya, karena tidak sadar sesungguhnya. Banyak kita melaksanakan ibadah, sholat, puasa, dzikir, tapi tidak melahirkan kesadaran. Ya. Dan tidak ada perubahan tadi. Karena terlalu dalamnya, terlalu tebalnya kemelekatan adalah terlalu adanya, perasaan adanya wujud diri. Itu sebetulnya. Karena tidak mengerti tentang konsep ketuhanan, bahwa pada dasarnya kita ini adalah sekali lagi bahwa sebetulnya bagi anda ya, orang Islam yang belajar sifat 20 jelas. Yang boleh wujud hanya Allah. Sifat yang zat wajibul wujud adalah hanya Allah. Maka seluruhnya makhluk ini adalah, dan Allah itu dalam. Ya. Dan seluruh makhluk ini adalah hanya bayangan tadi semua. Maka wujudnya bukan wujud tadi. Hanyalah dalam permainan Tuhan. Hanyalah candaan Tuhan. Tadi, hanyalah kisah Tuhan. Dia mau bercermin, ada, nggak bercermin, tidak ada. Itu saja. Dia mau dohir, hilangkan semuanya kita. Dia mau batin, adakan. Itu saja. Hanyalah permainan Tuhan. Maka jangan lagi punya anggapan bahwa dulu Tuhan itu adalah hanya ada sendiri. Kemudian Tuhan membuat kisah kehidupan. Nanti di penghujungnya adalah akan dibuat kiamat. Setelah itu adalah akan dibuat yang ibadah yang nurut pada Tuhan ditaruh satu kampung surga. Tapi kemudian yang tidak ibadah ditaruh di kampung neraka. Habis itu Tuhan tidak ada kerja. Tidak demikian sahabat konsep kehidupan. Karena alam ini sendirilah perwujudan Tuhan itu sendiri. Maka alam ini adalah hanya tidak akan tidak ada. Karena ada merupakan manifestasi dari wujud Tuhan itu sendiri. Jadi pahami tentang manifestasi. Bahkan kita manusia adalah mazharnya, kenyataannya. Ainullah, wujudullah. Dan akan terus begitu. Ya. Jadi jangan dianggap Allah itu sosok makhluk yang iseng membuat kisah kehidupan. Tidak demikian. Ya. Itu berseberangan dengan hukum-hukum tauhid. Tadi semua. Ya. Jadi maka inilah dulu perdebatan Imam Ghazali dengan Ibnu Rus. Dan kalau hari ini mereka berdua ada, maka barangkali Ibnu Rus akan bangga. Karena kata beliau, alam ini ala-alamu mir'atu al-haq. Dan akhirnya Imam Ghazali mengakui kebenaran Ibnu Rus. Dan kemudian oleh Ibnu Arabi. Orang yang luar biasa memahami hukum-hukum alam. Ya.
luar biasa beliau memahami tentang hukum-hukum tentang bagaimana alam ini adalah kenyataan manifestasi perwujudan Tuhan itu sendiri. Hanya akan ada dan tidak ada saja. Maka tadi seperti manusia, seperti siang dan malam. Seperti kita hidup dan mati. Hidup pasti mati. Habis mati hidup lagi. Tadi makanya kenapa kullu nafsin da'iqah. Da'iqah itulah mencicipi dari semua. Kan kemarin kita sudah bahas tentang hanya tinggal manusia keluarnya ruh dari jasad al-mal'un atau almarhum. Harus ya ada. Kalau seandainya dia makhluk jasad, ya di dunia ini pun sudah neraka makhluk jasad itu. Karena berarti sudah keluar konsepsinya. Karena makhluk jasad itu berarti dia merasa wujud. Dia merasa ada. Padahal Allah SWT katakan, kanallahu ala syai'amah wa huwal ana ala ma'alai. Dahulu Allah itu sendiri saja. Dalang itu satu. Adapun makhluk di sini adalah ibaratkan peti yang dibuat oleh dalang untuk dia bermain. Tadi semua. Makanya dia kadang-kadang masukin ke peti, kadang-kadang dikeluarin dimainin bareng sama dia, kadang-kadang masukin ke peti, ya sama aja pada dasarnya. Karena ini kepermainan Tuhan. Tuhan sedang ya, ingin menyatakan keberadaannya, maka makhluk ini adalah manifestasinya, perwujudannya semua. Nah, bagi manusia yang kehidupan ini seolah-olah seperti itu, ya kalian neraka sendiri. Kalian neraka sendiri, bahkan tidak ikut permainan Tuhan. Padahal kalau kita mengerti ikut permainan sandiwara Tuhan, mengikuti adalah pola bagaimana Tuhan bermain, sebenarnya kita ini tenang hidup ini. Tadi semua. Itulah orang sadar. Yang sadar itu yang mengerti bahwa hidup ini permainan Tuhan gitu loh. Tadi semua diadakan dan sama saja. Anggaplah dunia ini adalah sebuah kerajaan wayang. Dan Asep Sunandar katakanlah almarhum ya teman Abah. Semoga beliau dimuliakan oleh Allah tadi semua. Jadi Tuhan yang menciptakan kehidupan dari semua. Maka di dalamnya satu peti itu adalah tokoh-tokoh yang diciptakan oleh dalang. Sama saja seperti kita. Tapi kita juga harus paham ya bahwa seluruh gerak yang ada pada peti itu hanya gerak kalau digerakkan oleh dalang. Tadi semua. Kemudian juga tidak ada kalam yang keluar dari satupun tokoh di dalam kotak wayang itu kecuali kalam dalang. Yang baiknya dalang, yang buruknya dalang, tadi semua. Baik dan buruk untuk si wayang memahami permainan saja. Tadi semua. Mau dimainin jadi Rahwana boleh. Mau dimainin Arjuna boleh. Tadi semua. Tadi. Inilah yang kita harus paham tadi semua. Makanya tadi. Budaya paling tua adalah di Pulau Jawa ini adalah Jawa Timur dengan wayang kulit, Jawa Tengah dengan wayang orang, Jawa Barat dengan wayang golek, karena memang itulah para sunan-sunan Wali Songo. Dan juga buat teman-teman PWI, jangan ngaku sebagai Wali Songo, tapi pola pikirnya masih Ba'alwi gitu kan tadi semua. Pola tauhidnya masih Ba'alwi, pola pikir ketauhanannya masih Ba'alwi. Nah inilah tadi semua. Bahkan cara syariatnya juga tadi semua. Kita ini sudah tadi. Nah inilah ya, pahami. Jadi kalau seandainya sedang dipegang oleh dalang, barulah wayang itu hidup. Ya. Katakanlah Asep Sunandar itu mau berangkat, mau mainkan sebuah kerajaan kehidupan. Wayangnya ditaruh di peti semuanya. Tadi semua. Arjuna di situ, Cepot di situ, Dewala di situ. Peran baik, peran buruk, tumpukin jadi satu. Dan tak ada yang bersuara. Tak ada yang perang, tak ada yang berantem, tak ada yang saling benci, jadi semua. Ya, paham itu. Ya, pada saat Tuhan ingin memainkan dramanya, ya, ingin memainkan kisahnya, tadi semua, maka yang harus dipahami adalah tadi semua. Maka dia buatlah kisah tadi semua. Berbagai kisah dibuat tadi semua oleh dalang. Maka 16 ayat dalam Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Sebetulnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan Tuhan. Ya di semua. Laibun dan laha. Semuanya permainan Tuhan. Bahkan ayat yang lain. Wa mal hayatud dunya illa masaul gurur. Iyalah. Fata morgana. Antara ada dan tidak ada. Nah ini yang harus dipahami. Kayak tadi semua. Maka orang yang merasakan dunia ini seolah-olah nyata. Itulah ketebalan jiwa sebetulnya. Ketebalan
jiwa yang berpenyakit tadi semua. Tadi, apalagi sudah dibuat doktrin seolah-olah di awal Tuhan hanya sendiri menciptakan kehidupan, kemudian nanti dibikin kiamat, kemudian nanti masuk kampung surga, kampung neraka, habis itu dalang bengong lagi. Nggak begitu. Tadi semua. Dan apalagi Tuhan itu sudah tajali tadi semua. Sudah nyata, sudah wujud. Masa mau digulung ulang tadi semua. Makanya akan berlakulah hukum alam. Hukum fisika tadi semua ya, hukum energi berlaku, hukum cahaya berlaku. Makanya kenapa orang-orang yang sekarang ini eksis di dunia ini adalah mereka-mereka yang mengerti itu mengerti ilmu cahaya, ilmu energi, ilmu gelombang, ilmu kuantum. Nah, itulah yang akan eksis. Nanti sisanya ini karena sudah masuk pada gerbang portal baru, maka manusia ini nanti pada saat dunia ini akan hancur, akan diganti dengan makhluk baru. Tadi semua ya, makhluk-makhluk yang tidak berguna sekarang ini akan tereliminasi. Ya, inilah akan terjadi dengan penyakit ya. Hati-hati, nanti akan ada wabah virus yang akan datang. Tadi semua adalah mengeliminasi manusia-manusia yang tidak berguna sebetulnya tadi semua ya. Karena dia selalu tidak mengerti permainan dalam tadi semua. Maka inilah yang harus dipahami, bahwa sesungguhnya yang harus ditanamkan pada diri kita bahwa segalanya ini hanyalah manifestasi perwujudan Tuhan, permainan Tuhan, drama Tuhan, tadi semua. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Maka kembalikan pada Tuhan permainannya. Maka itulah kalau manusia tidak mengerti, padahal kan Allahu wala syai'a ma'ahu wa huwal ana ala ma alaikan, dahulu Allah ada sendiri, sekarang pun sendiri. Sama kayak dalang mah sendiri terus. Wayangnya di mana? Di peti ditaruh. Cuma kadang dihidupkan pada saat dipegang. Madalang wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tadi semua. Habis itu habis main taruh lagi di peti. Besok bangkitkan lagi ya. Begitu kehidupan juga. Hidup mati, hidup mati. Tulijul laila bin nahar. Cuma tadi karena agamanya sudah doktrin, nggak ngerti. Allah berkati 238 ayat dalam Al-Quran mengatakan kamu balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini, main lagi. Dalang ingin main, buka lagi petinya. Begitu. Hanya ganti cangkang saja. Cuma sadar-sadar. Minha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di sini kamu dilahirkan. Dari apa di sini dilahirkan itu? Dari 4 unsur. Narun, hawaun, maun, turabun. Wadi, madi, mani, manika. 4 unsur aja. Alif, itu sebetulnya unsur alif, lam, ha. Yang akan membentuk menjadi mim, ha, mim, dal, Muhammad. Karena tadi nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Alif lam lam ha dari narun, hawaun, maun, turabun. Berbalik menjadi turabun, maun, hawaun, narun. Jadi itulah Allah dan Muhammad itu seperti gula dan manis. Tadi yang batin di sebaliknya, yang dohir Muhammadnya. Tadi semua ini nggak paham-paham juga manusia. Tadi semua itulah akhirnya di dunia neraka sendiri kehidupannya. Tadi semua, wah ngayal semua. Akhirnya diciptakan. Karena dia kenyataan Tuhan, dia yang menciptakan kesulitannya sendiri. Apa yang dipikirkannya, apa halaan napas yang masuknya, kebusukan, kebencian, dendam, dengki, ya itulah yang mencelakakan dirinya sendiri. Maka Quran, hadis, sunnah, mengajak kita baik, memaafkan, mencintai, membagi. Tentunya kehidupan dunia ini hanyalah permainan Tuhan, ya di semua, laibun dan laha, semuanya permainan Tuhan. Bahkan ayat yang lain, wa mal hayatud dunya illa masaul gurur, iyalah fata morgana, antara ada dan tidak ada. Nah ini yang harus dipahami kayak tadi semua. Maka orang yang merasakan dunia ini seolah-olah nyata, itulah ketebalan jiwa sebetulnya. Ketebalan jiwa yang berpenyakit tadi semua. Tadi, apalagi sudah dibuat doktrin seolah-olah di awal Tuhan hanya sendiri menciptakan kehidupan, kemudian nanti dibikin kiamat, kemudian nanti masuk kampung surga, kampung neraka, habis itu dalang bengong lagi. Nggak begitu. Tadi semua. Dan apalagi Tuhan itu sudah tajali tadi semua. Sudah nyata, sudah wujud. Masa mau digulung ulang tadi semua. Makanya akan berlakulah hukum alam. Hukum fisika tadi semua ya, hukum energi berlaku, hukum cahaya berlaku. Makanya kenapa orang-orang yang sekarang ini eksis
di dunia ini adalah mereka-mereka yang mengerti itu mengerti ilmu cahaya, ilmu energi, ilmu gelombang, ilmu kuantum. Nah, itulah yang akan eksis. Nanti sisanya ini karena sudah masuk pada gerbang portal baru, maka manusia ini nanti pada saat dunia ini akan hancur, akan diganti dengan makhluk baru. Tadi semua ya makhluk-makhluk yang tidak berguna yang sekarang ini akan tereliminasi. Ya, inilah akan terjadi dengan penyakit ya. Hati-hati nanti akan ada wabah virus yang akan datang. Tadi semua adalah mengeliminasi manusia-manusia yang tidak berguna. Sebetulnya tadi semua ya. Karena dia selalu tidak mengerti permainan dalam tadi semua. Maka inilah yang harus dipahami bahwa sesungguhnya yang harus ditanamkan pada diri kita bahwa segalanya ini hanyalah manifestasi perwujudan Tuhan, permainan Tuhan, drama Tuhan, tadi semua. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Maka kembalikan pada Tuhan permainannya. Maka itulah kalau manusia tidak mengerti, padahal kan Allahu wala syai'a ma'ahu wa huwal ana ala ma'alaikan, dahulu Allah ada sendiri, sekarang pun sendiri. Sama kayak dalang mah sendiri terus. Wayangnya di mana? Di peti ditaruh. Cuma kadang dihidupkan pada saat dipegang. Madalang wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tadi semua. Habis itu habis main taruh lagi di peti. Besok bangkitkan lagi ya. Begitu kehidupan juga. Hidup mati, hidup mati. Tulijul laila bin nahar. Cuma tadi karena agamanya sudah doktrin, nggak ngerti. Allah berkati 238 ayat dalam Al-Quran mengatakan kamu balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini main lagi. Dalang ingin main buka lagi petinya. Begitu. Hanya ganti cangkang saja. Cuma sadar-sadar. Minha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di sini kamu dilahirkan. Dari apa di sini dilahirkan itu? Dari 4 unsur. Narun, hawaun, maun, turabun. Wadi, madi, mani, manika. 4 unsur aja. Alif itu sebetulnya unsur alif, lam, ha. Yang akan membentuk menjadi mim, ha, mim, dal, Muhammad. Karena tadi nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Alif lam lam ha dari narun, hawaun, maun, turabun. Berbalik menjadi turabun, maun, hawaun, narun. Jadi itulah Allah dan Muhammad itu seperti gula dan manis. Tadi yang batin di sebaliknya, yang dohir Muhammadnya. Tadi semua ini nggak paham-paham juga manusia. Tadi semua itulah akhirnya di dunia neraka sendiri kehidupannya. Tadi semua, wah ngayal semua. Akhirnya diciptakan. Karena dia kenyataan Tuhan, dia menciptakan kesulitannya sendiri. Apa yang dipikirkannya, apa halaan napas yang masuknya, kebusukan, kebencian, dendam, dengki, ya itulah yang mencelakakan dirinya sendiri. Maka Quran, hadis, sunnah, mengajak kita baik, memaafkan, mencintai, membagi. Itulah melahirkan tahollaku bi ahlakillah. Melahirkan sifat Tuhan dari semua. Adapun orang banyak masih butuh dengan apa-apa, tapi yang di otaknya adalah, yang dipikirkan adalah justru sebaliknya. Kesulitan-kesulitannya. Nah inilah. Masuk bertorikoh, bermursyid, dianggap mursyidnya itu adalah kayak dewa gitu kan tadi. Nabi Muhammadnya saja nggak bisa nolong saudaranya. Tadi semua. Mana ada mursyid kamu itu bisa nolong? Siapa mursyid kamu itu? Mursyid kamu itu manusia. Manusia itu semua la hawla wala quwata. 7 ayat dalam Al-Quran. Ahmad Nabi Muhammad yang di Madinah itu tidak bisa memberikan syafaat. Allah sudah mengatakannya. Ingat, dalang itu hanya satu. Dalang itu hanya satu. Dalang hanya satu dan dia sudah mengutus nurnya. Nur Muhammad itulah Muhammad yang bisa memberikan syafaat. Yang ada pada seluruh makhluk itu. Coba rubah paradigmanya. Tadi semua. Bagaimana mungkin yang meninggal akan nolong kamu? Oh dia jangan mempertahankan nyawanya nggak bisa. Tadi semua. Yang tidak akan meninggal tadi. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Dia yang Muhammad yang bukan bapak dari seseorang. Yang tidak akan meninggal. Karena dia perwujudan Tuhan. Ini juga nggak pernah dirubah-rubah ya tadi. Bagaimana orang yang meninggal mau bisa syafaat sama mursyid apa semua juga. Nah inilah beragama dongeng tadi semua ya. Nah inilah orang Islam tuh lihat yang nggak percaya dengan mereka, lihat makmur hidupnya. Finlandia, Denmark, Swiss, semua negara-negara yang maju-maju itu. Tadi semua kalian yang nguplek ya sholawat tapi nggak ngerti sholawat pada apa. Nah inilah
Ya, padahal kata Abah sih hikam begitu jelas Syatoilah itu luar biasa. Ya, jadi inilah ya yang harus dirubah paradigmanya. Muhammad selalu bersama kita, Rasulullah. Maka tadi kata Abah, hari ini mari kita tumbuhkan pohon berkah yang ada pada diri tadi semua. Ya, jadi kita tumbuhkan. Karena kalau tidak demikian, apa kata? Kalau kita jadi manusia jasad, ya kita akan menderita, ya akan terhijab, ya. Padahal katakan ada al-haqqul laisa adalah bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadori ilaih idlau hajabahu syai'un lasatarahu mahajabah. Walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasir. Banyak kalimat dalam hikam ini, ya. Makanya kemudian barusan Abah mana yang barusan sudah dibuka. Jadi intinya adalah dikatakan oleh Syatodilal tadi, la tastagrib wuku al-aqdari madum tafi hadhihi dar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiku wasfiha wa wajibun atiha. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di dunia, selama engkau makhluk jasad. Karena selama engkau makhluk jasad, maka sesungguhnya kesukaran itu wajib ada. Maka itulah tadi waktu la ilaha illallah adalah Muhammad wujudullah. Berarti kita harus selalu sadar tentang Nur Muhammad. Dohir kita Nur Muhammad, batin kita Nur Muhammad. La ilaha illallah. Tidak ada dia. Aku bukan jasad, aku bukan hati, aku bukan perasaan, aku bukan pikiran, tapi aku adalah ruh. Aku Muhammad. Kalau kamu ingin bersama Allah, hanya Muhammad yang selalu bersama kekasihnya. Tadi semua. Ruhmu itulah Muhammad. Maka dalam hadis qudsi, Adam Abu Jasad, Muhammad Abu Ruh, tuh. Allah Abu Hayat. Ya, cuma 3 aja. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Dan ada semuanya pada kita. Tadi semua. Maka disinilah sekarang kenapa kata Abah juga. Orang Islam lah yang terpuruk. Tadi semua. Hancur Libya, hancur Afghanistan, hancur tadi Suriah, hancur nanti Mesir bentar lagi. Hancur Iran. Sebentar lagi Arab Saudi, Kuwait, Abu Dhabi, habis minyaknya belangsak semua tuh. Nah, karena mereka nggak bisa apa-apa. Nah inilah ya harus dipahami oleh kita. Karena kemudian dikatakan la tastagrib wuku ala aqdari madum tapi hadidar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wajib. Jangan kau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran. Ini Syatoilah sudah luar biasa. 700 Masehi sudah luar biasa. Ini sudah kalam, bukan kalam ilhami lagi. Sebetulnya sudah wahyu sebenarnya. Ini makanya Abah selalu pegang hikam itu karena kata Abah, ini ulama yang benar-benar sudah keluar dari dirinya. Sudah al-mutu qabla antamutu. Bukan kalam diri, illa wahyu yuha. Keluar dari jiwa yang paling dalam. Dan hari ini pun masih ada orang kayak begitu. Kalau dia mampu melepaskan jasad luarnya, kemelekatannya, tadi semua. Jadi janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada pada jasad, gitu loh. Tadi semua. Maka nafikan. Nah tadi, karena itulah kenapa pendiri bangsa kata Abah juga bangunlah jiwanya yang dalam dulu, bukan bangun yang luar dulu, keinginan yang luar dulu. Ini manusia sekarang kebalik, yang diolahnya raganya, bukan jasad, bukan jiwanya. Sekolah yang dibangun jasadnya, ilmu yang dibangun otaknya, tidak dibangun kolbunya. Padahal pendiri bangsa sudah menyuruh bangunlah jiwanya. Tadi semua, ya. Jadi dikatakan adalah selama kamu karena sifatnya jasad begitu. Kan dikatakan adalah fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wajibun atiha. Karena dunia jasad ini melahirkan selain apa yang merupakan kelayakan, sifat konsekuensinya. Dan tubuh ini ada suka, tidak suka, enak, nggak enak, untung, nggak untung. Inilah tubuh dari semua ya. Maka dijelaskan lagi oleh Syatoilah, katakan mata waqqafa matlabun anta tolibu birobika, permintaan tidaklah tertahan selama engkau minta dengan jiwamu, dengan ruhmu, dengan batinmu. Nah, kalau bila cara Allah itu nggak berpisah dengan kita. Jadi kalau jiwanya benar, otomatis raganya juga akan benar tadi semua. Tapi kalau raganya dipaksa benar kayak apa, selama jiwanya tidak benar, tidak akan pernah benar tadi semua. Karena memang raga itu sama dengan sifat dunia ini selalu menunjukkan sifat yang keberadaan aslinya. Jengkelan, marahan, keselan,
Tadi semua iri, dengki, hasud, ria, itu sifat dasar. Sifat iblis itulah ini. Makanya tadi yang nggak sujud itu ini. Waktu Adam diciptakan, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Malaikat itu tunduk semua. Yang batin tunduk pada hidup. Pada saat hidup ditiupkan, mata timbul penglihatan, telinga timbul pendengaran, mulut timbul kalam, kaki timbul gerak. Tapi tubuh melawan. Illa iblis. Tuh, nah iblis itu. Inilah Namrudnya yang tidak mau sujud pada Ibrahim. Inilah Musa yang tidak mau sujud pada Musa. Inilah Fir'aun yang tidak mau sujud pada Musa. Inilah ikan Nun yang tidak mau, yang nelen ikan Nabi Yunus. Inilah buah Ashabul Kahfi yang menelan jiwa Ashabul Kahfi 309 tahun. Itu kan sebetulnya isyarahnya yang Allah ajarkan pada kita. Maka kalau selama kita berada pada kondisi jasad, maka matinya juga al-mal'un. Dan dia akan menerima amal dari tangan kiri. Tadi semua. Itu maksudnya Nabi, orang yang menerima amal dari tangan kiri adalah makhluk yang dengan jasad. Tadi semua. Karena jasad itulah musuh Allah gitu loh. Kamu wujud, dia pasti melawan dia. Karena yang boleh wujud hanya dia. Itu kan masalahnya di situ. Berarti kembalikan frekuensi kita kepada ruh. Karena kita ini adalah ditiupkan. Ruh itu ada cipratan. Maka kenapa dalam penciptaan kata Abah juga ada bada'a, ada bada'a, ada kholako, ada ja'ala, ada ja'alna, ada anjalna, ada najalna. Itu lain-lain maknanya itu. Nah inilah yang jadi dikatakan mata waqqafa matlabun anta talibuh bi rabbika. Tidaklah tertahan selama permintaan dengan ruhmu. Karena ruhmu adalah Muhammad. Dan Muhammad kekasih Allah. Makanya tadi la ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad adalah nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad kembalikan pada Muhammad. Tabayatubu taubatan. Semuanya berasal dari Muhammad. Bikana makana. Biyakunu mayakunu pawujudul awal mimpi. Semuanya dari titik yang sama. Titik Muhammad itu. Tadi. Makanya la ilaha illallah sampailah. Kun sholli ala Muhammad. Segala ada karena adanya Muhammad. Tapi Muhammadnya harus benar dulu. Tadi semua. Jangan Muhammad yang dianggap yang meninggal. Tapi walakin Rasulullah. Yang kata Allah wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di dalam dirimu ada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang untukmu. Rasul di zamanmu. Pada jiwamu. Pada dirimu. Kalau nggak berubah begitu, kita tidak akan pernah berubah. Tadi semua, ya. Maka dikatakan tadi adalah, tapi walata yasaro matlabun anta tolibu binafsika. Tidaklah permintaan itu akan mudah kalau seandainya kalau seandainya bersandar pada dirimu jasadmu itu. Bagaimanapun jasad bangkai ini disandari. Ini sadar nggak sadar kita telah menjadikan Tuhan. Kita ini tubuh kita telah dijadikan adalah sapinya si Samiri. Disembah jasad kita, diikuti jasad kita. Nah, inilah manusia. Tadi semua. Malah orang-orang sana yang sadar napas. Nah, sebetulnya kalau sadar napas itu nggak perlu agama. Agama itu ciptaan manusia kok. Tadi semua. Kalau kalian paham. Tadi semua. Baru ada 3.000 tahun agama itu. Manusia sudah hidup 1,5 juta tahun. Ya. Maka disinilah sesungguhnya yang sing penting itulah tadi. Makanya kenapa Allah pun menyuruhnya adalah ilahu wahid. Siapapun yang memiliki anggapan Tuhan itu hanya satu. Yang menghidupkan hanya dia. Dorrow wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Bagaimanapun cara menyembahnya. Kan cara itu adalah buatan makhluk juga. Tadi semua. Ini juga jangan selalu inilah manusia. Di akhir zaman ini kayaknya Tuhan itu kayak makhluk. Mesti tahu kepada tadi kata Abah juga. Kalau Tuhan yang kamu anggap itu seperti makhluk, ini Tuhan, ini Jibril, ini Muhammad, lagi ada gua Hiro. Hei Jibril, anterin nih ayat, coba pikirin. Coba pakai kaidah mantek tadi semua, kaidah tauhid tadi semua. Betulkah seperti itu sistem ketuhanan?
Berarti Tuhan itu ada mengutus seseorang tadi semua. Seolah-olah di luar gitu loh. Ini Allah, ini Jibril, ini Muhammad. Coba pikirkan. Secara syariatnya boleh begitu. Tetapi hakikatnya orang-orang beritikad begitu ngaco. Pada saat ada diskusi antara malaikat, iblis, Adam, di situ Allah itu satu. Itu ngomongin tubuh, ngomongin hati, ngomongin ruh, ngomongin sir. Yang Allahnya sir, yang iblisnya jasad, tadi semua. Malaikatnya adalah ruh, tadi semua. Adamnya adalah apa namanya nur, jiwa. Yang satu lagi adalah ruh. Jadi dalam tubuh yang satu diskusinya. Jadi bukan di sini Allah, di sini Ibrahim, di sini Allah, di sini iblis, di sini malaikat, di sini Adam. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh faqa'u lahu sajidin. Itu semuanya satu. Ya iblisnya ya kamu, Adamnya ya kamu, Allah ya kamu, malaikatnya ya kamu. Di bagian tubuh kita ada yang sujud, ada yang nggak sujud. Tadi semua. Itulah tentang syariat, tarekat, hakikat, makrifat sebenarnya. Tentang jasa, melihat afalnya, melihat asmanya, melihat sifatnya, melihat zatnya. Itu tuh ngobrol tadi itu. Allah berkisah tentang suruh sujud antara iblis, malaikat kepada Adam. Tadi semua suruh sujud pada ruh. Maka kata Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh faqa'u lahu sajidin. Aku tiupkan tuh ruhku pada Adam. Aku tiupkan ruhku pada Adam. Sujudlah pada ruhku itu. Faqa'u lahu sajidin. Tuh. Fasajadal malaikat itu semuanya sujud. Yang tunduk pada urip itu malaikat namanya. Mantap malaikat. Maka tadi Jibril di matamu, Mikail di telingamu, Israfil di mulutmu, Ijrail di hidungmu. Kamulah perwujudan manifestasi Tuhan itu. Masa Tuhan yang qiyamuhu binafsihi yang mukhalafatul hawadis butuh 4 orang itu? Aduh, ini orang Islam. Ini Allahnya, ini Jibril, ini Mikail, ini Sofi, coba. Kan Tuhannya itu apa? Tadi semua. Inilah kebodohan. Kalah sama Buddha kita ini. Kalah sama Hindu. Hindu aja udah mengerti. Brahma, Shiva itu dalam satu tubuh. Tadi semua. Lihat baca kitab Tripitaka, kitab Weda. Maka kenapa sekarang mereka yang sadar napas, apa namanya, di Korea, di Cina, di mana semua sukses semuanya. Karena memang di dunia inilah surga. Tadi semua. Tadi semua. Kenapa pencipta-pencipta motor, mobil, pesawat terbang, segala teknologi, komputer, HP, mereka semua yang kalian sebut kafir itu. Kenapa tubuhnya digunakan Tuhan? Karena mereka sadar Tuhan. Kalian yang tahu nama tapi nggak ngerti Tuhan. Kalian tahu nama Muhammad, nggak ngerti Muhammad. Cuma dongeng aja kerjanya itu. Surga, neraka, pahala, bid'ah. Coba. Hidup kayak apa, kayak begitu. Ya silakanlah. Semua, ya kata Abah juga. Yang nggak mau dengar Abah, nggak usah dengar. Pergi jauh-jauh. Dari semua. Yang mau dengar saja. Nggak usah bikin komen macam-macam. Tadi semua ya. Bahagia buat kamu, celaka buat kamu, menderita buat kamu. Buat apa kamu rusak jari kamu? Buat apa kamu rusak taman? Nah inilah sebetulnya tadi. Orang kita ini. Tadi semua. Busuk di sininya itu tadi semua. Maka tidak ditumbuhkan pohon durriyun yuqadumin sajarotin mubarakah. Tadi semua. Kebencian tadi semua ya. Tadi. Abah kemarin kisahkan tentang bagaimana di negara orang sekarang yang dulu kita sebut penjajah Belanda itu, Abah merasakan justru mereka lebih Islami dengan walaupun tidak seperti sholat kita. Karena memang di dalam Quran juga sholat itu tidak seperti emang begitu. Akimi sholat, akoma apa namanya? Adalah itu akoma yukimi ikomatan itu sadar. Maka kenapa bimana mutaadi bukan bimana lazim? Kalau koma yakumu kiaman itu bimana lazim. Artinya kamu yang penting berdiri aja. Nah sekarang orang Islam ini sholatnya penting berdiri. Tadi semua. Makanya masjidnya dibangun gede-gedean. Tadi semua. Padahal masjid dalam dirinya ditinggalkan. Innama ya'muru masjid Allah. Di sini ditinggal. Inilah. Maka tadi. Di sini kalau ingin membangun keberkahan, bangunlah masjid Allah. Baitul Atiq yang pertama dibangun Allah itu bukan Ka'bah. Tapi jantung manusia. Maka itu Allah berbuat tadi. Allahu nurus samawati wal ar. Tadi semua. Allah yang mubtada nurus adalah khobar mubtada Muhammad itu khobarnya. Tadi semua. Kalau ingin meminta pada mubtada lewat khobarnya itu.
Kalau ingin berada duduk di matahari cukup dengan cahayanya itu. Itu disebut Rasulullah. Maka kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Coba dirubah paradigmanya. Ini mah Allah, malaikat-malaikat. Allahnya itu dianggap presiden. Nah inilah persoalan orang Islam sekarang. Yang presiden punya menteri sosial, bagi duit, BLT, Mikail kata dia. Oh sekarang Jibril udah berhenti. Bagaimana Jibril berhenti? Jibril itu juga karena kalian nggak ngerti Jibril, oh tugasnya memberikan wahyu pada Nabi Muhammad. Kalau siap Muhammad deh. Tadi semua juga Muhammad. Orang Hindu juga Muhammad. Orang manapun Muhammad. Seluruh makhluk ini Muhammad. Orang Islam sudah dibelokkan sedemikian rupa oleh Zionis. Akhirnya menjadikan agama hayal, hidup di dunia belangsak, mati neraka. Coba. Mendingan kalau bangkit lagi jadi manusia. Bagaimana kalau ashabus simal? Dan itulah fakta Quran. Makhluk itu hanya 3 saja tempat pulangnya. Pada Allah, atau pada binatang, atau pada manusia. Dari semua. Itulah Allah ingatkan. Masalu nurihi kamiskat. Maka kata Abah, ayo tumbuhkan pohon tadi. Supaya nurun ala nurin. Konsep nabinya benar. Qurannya benar. Sunnahnya benar. Tapi yang belok ini 200 tahun terakhir, Bung. Tadi semua. Sampai kata Abah juga, Imam Syaroni 800 itu masih oke lah. Apalagi tuh zamannya Imam Ghazali, Syatoilah 700 itu dah. Masih luar biasa kita. Ini yang kesini nih. Yang sudah belok ini. Sejak ada kasus baru ini semua. Tadi. Kiai-kiai pondok ini udah murid-murid yang mengaku duriat semua. Tadi semua. Agama sudah jadi hayal. Kitabnya sudah dirubah sama si Nokorgronya. Bahkan oleh si Lauren. Oleh si Christopher. Cuma nggak sadar orang Islam. Tadi semua. Makanya sekarang. Tadi. Beragama tapi tidak beriman. Nyebut nama Allah nggak kenal Allah. Nyebut-nyebut nama Muhammad nggak kenal Muhammad. Akhirnya. Di dunia ini kita ini terpuruk. Tadi semua. Jadi kuli di mana-mana. Myanmar jadi kuli, jadi buruh. Dari semua. Buruh jadi orang Hindu, buruh dari orang Korea, buruh dari orang Jepang, buruh dari orang Eropa. Iya, buruh. Kenapa? Tuhan sudah mengatakan dalam Al-Quran, bumi ini kuwariskan buat orang yang soleh. Tapi apakah kita kayak orang Islam merasa soleh? Iya, merasa soleh, tapi jauh dari soleh. Salah. Selalu merasa mulia, paling benar, yang lain Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang lain kafir. Coba. Ustadz-ustadz yang kayak begitu. Orang nggak sholat seperti kita. Tertolak amalnya. Jelas mereka sudah membuat amal. Dia pakai HP buatan dia. Dia pakai mobil buatan dia. Dia pakai pesawat ke Mekah buatan dia. Coba nih sadar. Bangunlah. Bangunlah. Hei, molornya jangan terus-terusan. Ayo kiamat. Bangkit tadi semua. Makanya mudah-mudahan terima kasih Kiai Imad ini udah tadi semua. Kalau enggak dibantai yang ini semua hancur terus keyakinan orang Islam Indonesia ini. Bahkan ke Islam dunia. Karena sekarang sudah dibelokkan, Bung. Udah jauh. Bukan lagi kita ini beragama sebagai zaman Rasulullah. Prinsip-prinsipnya apalagi. Ini zaman ulama aja sudah berbelok tadi semua. Maka pahami ya, dijelaskan banyak hal lah di sini. Ya, makanya dikatakan adalah tadi. Maka marilah kita man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa permulaannya bersinar, bersinar pula penghujungnya. Maka tadi kita dibelokkan dari awalnya tadi semua. Ya, akibatnya Syatoilah mengatakan kemarin tadi malam, mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun fi kayyubdihi. Setiap napas ada kau hembuskan, ada takdir yang kau buat tadi semua. Ya. Kemudian, nah inilah yang ingin Abah bangun adalah tadi. Bangunlah pohon berkah yang ada pada kolbu. Ya, masih ada waktu setengah jam membahas bagaimana membangun pohon berkah yang ada tubuh. Yang pertama yang harus disadari dulu tentang sadar napas, tentang sadar hidup, sadar Tuhan. Hakikat Tuhan pada perwujudan ini pada kita adalah nyata pada diri kita adalah lewat hayat. Berarti sadarilah hayat itu hidup. Hidup itulah perwujudan Tuhan pada diri makhluk semuanya. Tadi semua. Maka kemudian
Disitulah utusannya. Ada ruh, ada sifat. Maka pada kita ada ruh dari semua. Sadarilah Muhammad itu dari semua. Maka setelah kita sadar sesungguhnya la ilaha illallah, maka tadi lenyap aku ke dalam kosong. Biasakan katakan. Setelah kita melatih, mandi, kemudian bicara, duduklah, lenyap aku ke dalam kosong tadi semua. Kemudian apa namanya? Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Kemudian lenyaplah aku, hilanglah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Allah itu ruhku, Muhammad jasadku. Itu dalam pengertian luarnya, menyadari itu. Jadi selalu tubuh ini dua kalimat syahadat. Tubuh ini dan ruh seperti gula dan manis. Seperti api dan panasnya. Sehingga kita bisa sadar Tuhan, sadar Rasulullah tadi semua. Ya. Sadar hadirnya Rasulullah, sadar hadirnya Allah lewat napas. Nah disitulah maka banyak takdir yang kita buat lewat napas. Maka Abah sudah ceritakan semalam, bahkan makanan-makanan yang enak sudah dibikin oleh otak kita, pikiran kita menjadikan racun. Semua musuh makanan itu. Karena kita yang menciptakannya tadi semua. Ya, ayo kita rubah. Maka tadi kata Allah, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Allah sudah membuat. Aku membuat jantung, pada jantungmu itulah. Inilah masjid. Innama ya'muru masajid Allah. Qalbumu itulah masjidnya. Dan disinilah ruh itu ditiupkan di jantung. Maka nafahtu fihi mirruhi. Ruhku kata Allah. Berarti disitulah duk dek duk dek duk dek duk dek duk dek. Maka nanti dibarengkan dengan dikir apa namanya? Sadar. Allah. Allah, Allah, Allah. Awalnya, tapi tidak usah terus-terusan begitu.